wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan demikian kita bisa berada ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka acara daripada salah satu guru penggerak kita di SDN 04 ini. Seterusnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita mengirimkan kepada baginda ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 04, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru yang bersempat hadir pada acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua nantinya menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, seterusnya yang keempat yaitu acara inti dari calon guru penggerak kita di SDN 04 Sungai Naur ini. Sebelum kita memasuki acara yang kedua, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara seterusnya adalah sambutan dari Kepala SDN 04 Sungai Naur kepada Ibu Kepala Nurwasli SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita telah bisa hadir bersama-sama mengikuti. Kemudian selawat berikan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang diterangi dengan iman dan Islam yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, kemudian yang terhormat Bapak Komite SDN 04 Sungai Aur, kemudian yang terhormat Ibu Wiwi selaku sebagai petugas kebersihan di sekolah kita ini, kemudian yang sangat kami banggakan Ibu Hamidah selaku calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata di hadapan kita semua. Mungkin yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Hamidah yang telah lolos menjadi calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Untuk kelolosan ini tidak mudah. Lolos menjadi CGP ini tidak mudah. Kita harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Salah satunya tahapan yang paling akhir adalah adanya tes wawancara. Tapi alhamdulillah bisa dilalui oleh guru kita di sini sehingga menjadi salah satu dari calon guru penggerak angkatan 11. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Kemudian yang kedua yang dapat saya sampaikan adalah kepada guru-guru calon penggerak di sini di SDN 04 Sungai Aur, tetap semangat menjalankan kegiatan selama proses kegiatan yang ada di program guru penggerak ini. Kalau tidak salah dari modul 1 sampai modul 3 nantinya, sampai nanti di akhir ada namanya panen karya atau hasil karya yang kita peroleh dari modul 1 sampai modul 3. Dan mungkin alhamdulillah mungkin sudah berjalan 1,5 bulan ini. Nah, ini adalah kalau dilihat di spanduknya diseminasi budaya positif, kalau tidak salah budaya positif ini adalah modul 1.4. Nah, modul 1.4 itu akhir dari modul 1. Jadi walaupun nanti ada halangan, ada rintangan, ada tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan Ibu yang menjalani dapat melaksanakannya dengan sabar, ikhlas, dan di akhir nanti akan mendapatkan panen yang terbaik nantinya. Mungkin dari sekolah, patah kata dari saya sampai di sana. Mudah-mudahan nanti apa kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi nasta'in, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah kata. Seterusnya acara inti yaitu acara diseminasi budaya positif yang ini kami serahkan kepada Ibu CLP Ibu Hamidah. Kepada Ibu Hamidah SPD dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliaulah kita dapat hadir bersama di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu saya sendiri, yaitu calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian di sini terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Komite, dan Ibu keluarga besar SD Negeri 04 Sungai Aur ini yang telah dapat hadir membersamai kita di sini. Kemudian untuk mukadimah cukup saya tumpahkan kepada pembicara kita yang terdahulu. Di sini saya langsung saja kepada kegiatan inti, yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif
Di sini saya dibimbing oleh Bapak Market Ognal selaku fasilitator saya, kemudian Ibu Nelly Gusmita selaku pengajar praktik. Kemudian di sini sebelum kita lanjut kepada kegiatan kita yang sebenarnya, kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu selaku Bapak pendidikan kita, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Jadi tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun tumbuh kembangnya anak kita sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian di sini Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan kita pada hari ini, di sini saya ada pertanyaan pemantik untuk kita semua. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan buat siswa kita? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Saya setuju. Iya, bagaimana Pak? Setuju. Setuju. Oke. Alasannya kok nggak perlu? Iya, butuh Pak. Kira-kira apa alasannya Pak? Karena hukuman yang diberikan secara disiplin itu dapat mengarahkan anak kepada yang positif. Boleh Bapak. Terima kasih. Tepuk jempol buat kita semua. Iya. Karena pemberian hukuman kepada anak itu dapat membuat lebih disiplin. Nah, yang maksud hukuman di sini, Bapak Ibu semuanya, itu bukan selalu yang keras, yang kasar. Namun kita di sini dapat memberikan hukuman kepada anak, yaitu hukuman yang mendidik. Itu pendapat dari Bapak tadi. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Tapi iya, ada baiknya. Namun kalau kita sesuaikan dengan kurikulum kita sekarang, ya nampaknya apalagi di akhir-akhir semester tidak lagi seperti kurikulum 2013 yang memberikan hadiah dengan begitunya. Namun di sini dalam pemberian hadiah di kurikulum Merdeka itu kita sesuaikan dengan keadaan yang sekarang, yaitu sesuai dengan kemampuan atau kodrat dari peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju apabila guru harus mampu dalam memberikan solusi untuk setiap anak yang bermasalah? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Kenapa Iya. orang tua? Bagaimana Bapak? Karena pengganti orang tua. Iya, karena di sekolah itu adalah guru sebagai pengganti orang tua. Baik, untuk lebih jelasnya di sini, kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu budaya positif. Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar yang namanya budaya positif? Sudah, oke. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya di sini ada bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di mana budaya positif di sekolah itu merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar terciptanya rasa aman dan nyaman kepada murid selama proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak
dan menciptakan sebagai proses untuk memerdekakannya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Oke, kita nyanyikan ya lagu profil Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya di sini ada konsep utama dalam budaya positif yang terdiri dari 7 poin yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar, di mana di dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, artinya lingkungan yang baik, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian disiplin di sini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kita ada permainan Bapak Ibu. Ibarat kita yang mempunyai teman, kita memiliki sesuatu benda yang sangat berharga. Kemudian benda itu kita genggam dengan sekuatnya karena kita tidak ingin memberikannya kepada teman kita. Nah, Bapak Ibu, dalam mempertahankan sesuatu yang sangat berharga, kita harus mempertahankan dengan sekuat tenaga kita. Karena mengapa? Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dengan segala cara kita mempertahankan kepala tangan kita, sementara teman kita itu membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari dengan sesuatu. Bagaimana supaya kita dapat mengeluarkan benda yang berharga di tangan kita tadi. Itu adalah suatu contoh atau cara yang dapat kita lakukan dalam mendapatkan sesuatu. Perubahan paradigma teori kontrol ini sebagaimana oleh Dr. William Glasser. Di sini dia menyatakan bahwa dalam mengontrol murid itu sebetulnya kita sebagai pendidik tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Jadi harus ada dorongan sendiri dari murid. Kemudian yang kedua adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misal dalam memberikan bujukan, nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid itu bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Selanjutnya adalah kritikan. Itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kita harus memberikan kritikan yang secukupnya, sehingga tidak membuat murid menjadi tidak percaya diri. Kemudian menurut Dr. William Glasser yang terakhir, yaitu bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, menentukan pilihan adalah hak masing-masing dari kita manusia.
yaitu disiplin positif. Di sekolah kita Bapak Ibu, kita telah melaksanakan berbagai disiplin positif. Namun sebelumnya di sini saya sampaikan bahwa disiplin positif sebagaimana yang kita lihat berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi disiplin itu merupakan kemampuan untuk memerintahkan diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Itu adalah maksud dari disiplin. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti halnya sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada profil Pancasila yang kita nyanyikan tadi. Masuk kita yang ketiga Bapak Ibu, adanya kebutuhan dasar manusia, di mana kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama namanya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival istilahnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, namanya atau istilahnya itu belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, power. Keempat, kesenangan, fun, dan kekuatan atau power. Iya, freedom. Dan maksud kita yang berikut ini ada contoh kasus yang ada di depan, sebagaimana kita lihat, yaitu ini sebagai contoh buat kita semua. Ibu Sri, guru kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya bernama Rafa. Beberapa siswa datang dan mengatakan Rafa yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sri, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rafa melakukan hal tersebut? Nah, kita hubungkan dengan yang tadi. Tadi Rafa mengalami masalah. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Mengambil bekal temannya. Apakah itu sebuah persoalan yang harus kita selesaikan kalau seandainya itu terjadi pada kita? Iya. Nah, jadi sebelum itu kita cari dulu kira-kira apa kebutuhan dari Rafa yang belum terpenuhi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, apa yang belum terpenuhi sama diri Rafa tadi sehingga dia berbuat seperti itu sama temannya? Iya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa alasannya? Ya, jadi iya, dia itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia mengambil bekal temannya. Bisa saja tadi di rumah dia tidak makan. Atau bisa saja karena apa? Orang tuanya tidak ada persiapan untuk memasak, belum masak, atau tidak ada yang dimakan. Itu adalah salah satu contoh yang dialami oleh Rafa. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada itu? Ada. Oke. Bagaimana dengan yang ketiga Bapak Ibu? Kebebasan. Bisa itu dimasukkan? Masuk ya. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuatan. Oke, itu jawabannya di sini.
bahas tadi. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Di kelas kita Bapak Ibu, walaupun tidak ini masalahnya, pasti kita ada menemukan persoalan yang berhubungan dengan murid kita. Jadi kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita telusuri dulu apa yang terjadi sama anak kita tersebut. Yang pertama, bisa saja karena bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti yang dialami Rafa, itu bisa saja karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, bahkan orang tuanya tidak punya uang untuk diberikan. Itu adalah suatu persoalan yang akan kita selesaikan apabila terjadi pada diri kita sebagai guru dalam menghadapi siswa kita. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, itu terjadi bisa saja karena teman Rafa tadi itu jadi perhatian kepada Rafa. Jadi itu merupakan contoh dari cinta, kasih sayang, dan kasus yang telah kita berikan. Yang ketiga, adanya power atau kekuatan. Rafa merasa hebat karena teman takut dan mengikuti keinginannya. Itu bisa juga terjadi. Kemudian yang keempat adalah freedom, artinya kebebasan. Di mana Rafa merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Jadi dia ingin beda rasa, ingin bervariasi dengan makanan yang ingin dia nikmati, tapi dia tidak punya, sehingga dia berbuat seperti itu kepada temannya. Dan yang berikut adalah fun atau kesenangan. Rafa hanya iseng dan ingin melihat wajah temannya kesal. Kan biasa murid kita seperti itu di kelas, ada aja yang dilakukannya. Tapi itulah tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Jangan kita ibaratnya main apa saja. Silakan kita cari apa solusi yang terbaik untuk anak kita. Masuk kita kepada yang berikutnya, yaitu disiplin atau budaya positif kita yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia itu ada namanya motivasi yang terdapat dari dalam diri kita, dan ada juga yang terdapat dari luar diri kita. Sebagaimana teori perilaku manusia, yang pertama ada namanya motivasi eksternal. Itu kira-kira dari mana itu Bapak Ibu? Dari luar. Iya, oke, dari luar. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti itu merupakan eksternal karena itu dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang berikutnya itu adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan seperti apa apabila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini aja kita langsung saja ke Bapak Ibu untuk penjelasan bagan yang saya buat. Yang pertama ada namanya hukuman. Bapak Ibu, di sini hukuman itu bersifat satu arah, artinya tidak terencana, bisa berupa hukuman fisik, bisa berupa hukuman psikis, dan kata-kata kasar. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi, itu bersifat terencana dan sudah disepakati, dan bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Yang ketiga ada namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, di sini kira-kira apakah hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sama atau berbeda? Berbeda. Mana yang lebih parah di sini Bapak Ibu? Iya, hukuman. Hukuman itu adalah tingkatnya yang paling parah. Nah, yang paling baik di sini kira-kira mana Bapak Ibu? Iya, restitusi. Itu ada prosesnya. Jadi dalam menyelesaikan suatu persoalan kita butuh proses. Nah, itu lebih lanjut.
Di sini ada beberapa contoh, baik itu hukuman ataupun restitusi. Biar saya bacakan, Bapak Ibu. Itu kurang jelas, tapi saya di sini bisa membacakannya. Kita membedakan antara hukuman dengan restitusi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau restitusi? Oke, hukuman. Saya bacakan yang nomor berikutnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Contohnya di lokal anak-anak mencoret-coret, menitik-nitik. Kira-kira itu termasuk. Kemudian kita suruh atau kita beri kerjasama namanya dengan anak, berkolaborasi sehingga dia kembali membersihkannya. Apakah itu hukuman atau restitusi, Bapak Ibu? Restitusi. Artinya hukumannya lebih ringan. Karena hukuman itu lebih berat tadi kan. Restitusi ada kriteria tertentu dari guru yang bisa membuat anak tersebut menjadi berubah. Kemudian yang berikutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, Bapak Ibu. Itu dia modelnya ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Restitusi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira itu adalah? Iya, konsekuensinya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Lanjut. Murid diminta membuka sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan atau tidak bisa dan tidak mengerjakan PR. Kira-kira masuk apa itu, Bapak Ibu? Iya, itu adalah sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Jadi dalam mendidik, dalam memberikan pembelajaran kepada anak, kita harus memberikan yang terbaik buat peserta didik kita. Apalagi sekarang kita melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang memerintahkan kepada kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun peserta didik kita itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodratnya. Jadi kita sebagai pendidik itu menghamba istilahnya kepada peserta didik itu di dalam guru penggerak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ini jawaban yang tadi Bapak Ibu. Sesuai yang disampaikan, iya betul ya. Ada namanya yang pertama itu hukuman, konsekuensi. Hukuman itu tadi betul Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Yang kelima ada namanya restitusi posisi kontrol guru. Ini masih berhubungan dengan yang nomor 4. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. Dan 5, manajer. Jadi posisi kita sebagai pendidik Bapak Ibu itu ada 5 di sini. Ya, kita lihat-lihat mana yang telah atau yang akan kita lakukan, itu bisa dilihat. Di sini Bapak Ibu kita ada sedikit rehat ya, menonton video dari yang telah saya persiapkan. Nah, di sini dari video ini mari kita pahami tentang posisi kontrol kita sebagai pendidik. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Itulah Bapak Ibu 5 posisi kontrol dari kita sebagai pendidik. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira mana di situ yang paling ideal yang akan kita terapkan? Kira-kira mana Bapak Ibu? Kalau menganalisis dari video tersebut, yang kelima manajer. Oke, yang kelima yaitu manajer. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? 7. Oke. Jadi itulah contoh yang terbaik buat kita sebagai pendidik. Jangan yang nomor 1, ya. Kita pilih nomor yang paling terakhir, karena itu artinya dalam menyelesaikan suatu persoalan butuh proses, tidak langsung main hakim sendiri. Nah, jadi itu adalah pembelajaran buat kita agar kita dapat mengayomi peserta didik kita untuk lebih baik ke depannya. Nah, di sini ada
ada yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, mungkin di kelasnya masing-masing itu sudah ada keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada nggak kira-kira perbedaannya? Ada. Nah, kira-kira mana yang lebih kuat antara keyakinan dengan peraturan? Keyakinan, Bu. Keyakinan. Oke, mantap Bapak. Karena datang dari diri sendiri. Oke, bagus sekali Bapak. Iya, memang begitu Bapak. Karena kalau keyakinan itu datang dari diri kita sendiri, artinya memang internal dari dalamnya Pak. Nah, beda dengan peraturan. Kalau peraturan ini di sini, nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa keyakinan itu merupakan adanya kalau di sini yaitu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Contohnya ketika kita membuat keyakinan kelas, itu pertama ide siswa yang kita gali dari dalam diri siswa yang kita inginkan, bukan kita yang membuat. Jadi itu maksudnya keyakinan tadi yang dikatakan oleh Bapak, dari diri kita sendiri datangnya. Kemudian sedangkan peraturan itu bisa saja dibuat oleh orang lain. Contohnya ketika kita di dalam kelas, itu ada peraturan yang dibuat oleh guru. Artinya dia hanya bersifat satu arah. Jadi yang lebih baik itu kita adalah membuat kesepakatan bersama siswa. Artinya adanya kerjasama di dalam kelas. Itulah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama dari perbedaan baik agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian ada menurut Gosen bahwa keyakinan itu akan lebih termotivasi seseorang dari dalam, yaitu seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, pas intrinsik, di mana kita akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinan yang telah kita buat. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu di dalam kelas di awal semester kemarin sudah kita laksanakan. Namun di sini untuk lebih mendalamnya lagi, kembali saya sampaikan karena ini merupakan hal yang akan saya sampaikan dalam pembahasan hari ini, yaitu adanya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, artinya bersifat umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Terusnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut seperti halnya kita di dalam kelas. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya di situ adanya kegiatan bekerja sama, saling bertukar pikiran. Kemudian keyakinan kelas yang kita buat itu kita akan tinjau ulang kembali dari waktu ke waktu. Contohnya setiap semester atau setiap triwulan atau setiap 1 tahun. Nah, itu lebih baik umpamanya sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Kalau memang itu harus kita ganti, itu kita buat kesepakatan bersama dengan anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada lagi tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya adalah kita tanyakan dulu pendapat murid, apa masalah atau harapan yang akan kita buat di dalam kelas kita. Kemudian yang kedua, kita mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kemudian yang ketiga, kita ambil kesimpulan dari ide murid. 4, kita ubah ide itu menjadi kalimat positif atau menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, kita antara guru dengan
di dalam membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ini sudah kita laksanakan di dalam kelas. Jadi yang pertama yang kita laksanakan adalah kita tanya dulu anak Ibu, apa kesepakatan kita di kelas ini. Jadi anak-anak itu bebas memberikan ide atau pendapatnya yang membuat kelas menjadi aman dan nyaman. Kemudian masuk kita ini ada gambar. Kira-kira alurnya bagaimana ini Bapak Ibu? Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam ini? Ada namanya peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Kira-kira yang mana dulu Bapak Ibu? Bu, dari dalam dulu keluar sehingga terjadi budaya positif. Iya Bapak. Iya, dari peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif terjadilah budaya positif di sekolah kita ini. Ini adalah gambaran atau gambaran buat kita semua yang seharusnya kita laksanakan dan akan kita laksanakan, bahkan sekarang sudah kita laksanakan. Sini Bapak Ibu ada contoh dari keyakinan kelas, di mana dalam membuat keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan di situ Bapak Ibu. Jadi kita hindari kata-kata atau kalimat-kalimat negatif. Jadi kita buat di situ kalimat positif. Contohnya adalah kalimat bertanggung jawab. Itu adalah contoh kalimat positif yang kita buat kali ini, pokoknya hasil keyakinan kelas dari kelas 5, bahwa bertanggung jawab itu merupakan nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya, yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu kalau dihubungkan dengan kebersihan. Kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Namun setiap kelas itu berbeda keyakinannya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan atau kesepakatan bersama di dalam kelas, khususnya kelas 5. Masuk kita yang terakhir Bapak Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Di kelas kita pernah menghadapi anak yang bermasalah Bapak Ibu? Sering ya, bahkan sering. Nah, kemudian dalam melakukan kegiatan restitusi ini, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat masalah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Kira-kira dari video kita yang tadi, mana situ yang termasuk kepada segitiga restitusi? Yang manajer ya Bapak Ibu, berarti yang terakhir ya. Jadi dalam penyelesaian masalah, anak itu tidak ada yang dirugikan. Bahkan anak itu kembali dengan hati yang ikhlas menyampaikan apa yang terjadi kepada dirinya. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Di sini itu saya bacakan saja bahwa segitiga restitusi ini apabila terjadi suatu persoalan terhadap anak didik kita, pertama yang kita laksanakan adalah menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Jangan kita langsung marah sama dia. Mari kita tanya dia, apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Seperti manajer tadi kan, yang terakhir pada video yang telah kita tayangkan, ibu guru menanyakan apa yang terjadi sama anaknya. Setelah
menstabilkan identitas, kita buat apa? Validasi tindakan. Ada namanya validasi tindakan, yaitu validasi tindakan yang salah atas perbuatan yang telah dibuat oleh anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, itu keyakinan kelas yang telah saya jelaskan tadi. Berarti ini masih ada hubungannya. Ini ada kata-kata atau hal-hal yang kita ketahui dalam menstabilkan identitas. Yang pertama yang harus kita laksanakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya, ketika anak kita berbuat salah, kita jangan langsung marah. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap manusia itu pasti ada bersalah, termasuk kita juga sebagai pendidik. Katakan sama murid kita bahwa tidak ada semuanya yang sempurna di muka bumi ini. Jadi setiap kita pasti ada masalah. Nah, mari kita lihat di sini. Berbuat masalah itu tidak apa-apa. Itu kita sampaikan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Seterusnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seterusnya, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, seterusnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari apa yang telah terjadi atas permasalahan yang telah dibuat. Dan yang berikutnya adalah kamu berhak merasa berhak seperti itu. Jadi itu adalah kata-kata yang dapat kita berikan dalam menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, adapun yang kita sampaikan di sini contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti yang telah saya contohkan tadi, dia terlambat kan Bapak Ibu? Mengapa dia terlambat? Karena lupa memutar apa tadi? Alarm. Iya, anak tadi lupa dalam memutar alarm sehingga dia terlambat pergi ke sekolah. Nah, kita tanya dia, kita buat validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Iya. Maksud kita yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Itulah keyakinan kelas yang tadi. Ketika terjadi kesalahan sama anak didik kita, kita kembali kepada keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, tadi kan anak didik kita bermasalah. Kembali kita kepada keyakinan kelas. Nah, masih ingat dengan keyakinan yang telah kita sepakati, yang telah kita buat? Kita kembali ke situ. Nah, di situ anak-anak pasti akan ingat apa yang telah dilanggarnya. Dengan pelanggaran yang dilaksanakannya, dia akan bisa mencari solusi atau masalah dari apa yang telah dibuatnya. Jadi ini merupakan salah satu cara yang dapat kita laksanakan kepada peserta didik, yaitu menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah ini sebagai contoh saja, pamannya di kelas kita ada anak yang tidur ketika pembelajaran sedang berlangsung, atau yang lainnya buang sampah sembarangan, atau yang lainnya seperti UKS. Anak kita di kelas itu sering bermasalah pada hari Rabu. Dia sering tidak lengkap. Itu bisa kita laksanakan kegiatan restitusi. Jadi langkah pertama yang kita laksanakan tadi apa Bapak Ibu? Ketika kita melaksanakan kegiatan restitusi, yaitu kita harus yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dia dulu apa yang terjadi pada anak didik kita. Nah, itu adalah langkah yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakannya tentang kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah menghubungkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, kasus ya. Namun kasus ini bisa kita atasi. Dari kegiatan tadi, apakah ada masukan atau istilahnya yang mau ditanyakan yang akan kita bersamakan di sini Bapak Ibu? Iya, silakan Bapak. Kalau anak ini itu bersalah,
supaya dia yakini kesalahannya, bagaimana pendidik itu memperbaikinya? Iya. Kalau anak didik itu bersalah, kemudian bagaimana pendidik itu memperbaikinya? Seperti yang telah kita pelajari Bapak, di dalam pendidikan guru penggerak ini ada proses Bapak. Jadi proses yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas namanya Bapak. Jadi Bu, Caranya, kalau menstabilkan identitas itu berarti kita harus menanyakan lingkungan dia, gitu kan Bu? iya Bapak, begini. Jadi jangan di hadapan orang banyak Pak, jangan di hadapan teman-temannya. Jadi kita ambil suatu waktu lah namanya, kita ajak anak tersebut kepada istilahnya empat mata kita. Jadi kita laksanakan kegiatan tanya jawab. Dari kegiatan tanya jawab itu kita bertanya kepada anak tersebut, "Nak, apa yang terjadi sama anak, sama kamu sehingga kamu umpamanya tadi terlambat ya Pak, terlambat atau umpamanya tertidur?" Nah, seperti kejadian di kelas ini, ada kemarin anak didik kita yang tertidur Pak. Kemudian ketika ditanya, katanya dia memang tidur larut malam, alasannya pergi berdurian dia Pak. Jadi kita stabilkan dulu masalah yang ada. Pergi mencari durian katanya. Nah, dari keadaan tersebut, anak tersebut kita bawakan kepada yang kedua Pak. Setelah kita tahu apa masalahnya, kita lanjut, kita validasi tindakannya tersebut. Mengapa kamu melakukan itu? Contohnya yang berdurian tadi, mengapa dia melakukan itu? Memang itu adalah kebutuhan. Seperti yang kita bahas tadi, ada 5 kebutuhan manusia. Nah, itu merupakan kebutuhannya. Kita tidak dapat pungkiri itu. Namun sebagai pendidik, ya kita arahkan dia kepada yang lebih baik. Bagaimana supaya dia bisa berubah diri, dia sendiri yang mencari solusinya. Kira-kira bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi sama kamu Nak? Begitu kita. Jadi anak itu akan memberi jawaban dari dalam dirinya sendiri. Itulah yang intrinsik tadi Bapak. Jadi kita tanya sama dia, nah yang berdurian tadi katanya, saya akan berusaha tidak pergi mencari durian lagi di malam hari, begitu katanya. Saya akan pergi mencari durian ketika siang hari, pas setelah pulang sekolah. Karena nanti ketika waktu malam saya bisa istirahat, katanya waktu itu Pak. Jadi setelah validasi tindakan, kita hubungkan lagi dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, kira-kira apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas yang kita buat? Di situ kita ada keyakinan kelas contoh yang di belakang atau yang di sini tadi ada Pak. Apa keyakinan kelas yang telah anak itu langgar? Umpamanya dia sudah tidak belajar dengan sungguh-sungguh karena dia tadi tertidur. Jadi anak tersebut tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana cara kamu mengatasinya? Itulah tadi yang dikatakannya Pak. Dia akan berubah. Alhamdulillah berubah. Nah, bisa juga dengan kegiatan UKS bagi lokalnya yang bermasalah, kita laksanakan hal tersebut. Kira-kira bagaimana? Namun ini tidak ada masalah, kita hubungkan dengan orang tuanya. Mari kita bekerja sama dengan orang tua peserta didik kita. Bagaimana murid kita supaya dapat berubah dan lingkungan kita menjadi aman, nyaman, tertib. Itu tadi tujuan kita yang pertama Bapak. Nah, jadi dalam kegiatan inilah namanya segitiga restitusi. Artinya menyelesaikan masalah dengan proses. Artinya tidak langsung menghakimi begitu Pak. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Iya Bu. Boleh pinjam mic-nya karena tadi tidak dipakai mic. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami sangat bahagia sekali pada hari ini telah mendapatkan informasi berkenaan dengan budaya positif. Mudah-mudahan ini bukan sekedar sebagai materi saja bagi kita semua Bapak Ibu, tapi akan kita terapkan di sekolah kita ini SDN 04 Sungai Aur supaya lebih maju lagi sekolah kita, ramah dengan anak kita semua dan pembelajaran kita berpihak kepada peserta didik. Baik, ini sebagai penguatan saja bagi kita semua. Dari apa yang disampaikan dari Ibu Hamidah tadi, betul adanya bahwa di sekolah ini kan kita beragam macam ini karakter dari anak-anak.
khususnya saya sebagai guru kelas 6 untuk tahun ini memang luar biasa perjuangan untuk menghadapi anak-anak kita dengan jumlah yang 37 orang, 37 pula karakteristiknya. Jadi yang disampaikan Ibu Hamidah ini memang harus mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita dulu, paham apa yang disampaikan segitiga restitusi, kontrol guru, kemudian apa tadi sebelumnya apa Ibu? Yang disampaikan masih kan? Iya, segitiga restitusi, kontrol guru, tentang apa tadi sebelumnya? Disiplin positif. Iya, disiplin positif. Satu lagi mengenai keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini penting sekali kita terapkan di kelas kita, karena walaupun tidak secara langsung anak ini bisa berubah, tapi perlahan-lahan. Saya rasakan itu di kelas 6, walaupun tidak langsung berubah anak itu, tapi ada nanti yang mengingatkan temannya, Ibu, Lumara minta kesepakatan keyakinan kelas sudah ditulis itu. Saya ini sudah berubah ini setiap hari sebelum memulai pembelajaran membuat keyakinan kelas. Walaupun nanti ada yang besar nanti saya belum ini menulis tapi sudah ada keyakinan kelas kami, tapi belum dipajang dengan di dinding kelas. Nah itu salah satunya, setiap hari sebelum proses pembelajaran kita buat keyakinan kelas kita dulu hari ini. Nah, jadi dari keyakinan kelas itu anak-anak nanti kalau ada teman yang ribut, Ibu, dan udah tulisan nama orang di papan tulisi. Nah itu dia. Jadi ada manfaatnya, walaupun tidak secara langsung anak itu bisa berubah. Anak lah Bapak Ibu, bayangkanlah itu bagaimana sifatnya masing-masing. Kadang kita ada terbawa emosi. Saya merasakan di kelas ini hampir 1 bulan lebih ini saya mungkin belum merasakan kenyamanan ini memberikan atau mendidik anak-anak, tapi insya Allah saya berusaha kembali dengan pembelajaran yang saya dapatkan hari ini. Walaupun sudah saya dapatkan di angkatan 7, tapi kadang manusia itu kadang tidak ada juga yang sempurna Bapak Ibu, karena kita emosi. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengontrol diri kita seperti yang disampaikan Ibu tadi. Mungkin itu saya sebagai penguatan bagi kita semua. Terima kasih untuk hari ini sebagai pembelajaran bagi kita. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang sebesar-besarnya. Ya, karena seharusnya Bapak Ibu sudah istirahat, namun di sini karena adanya yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Saya di sini jujur Bapak Ibu, saya tidak menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi praktik baik. Salam jangan mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ibu calon guru penggerak yang telah memaparkan materinya tentang dimensi budaya positif yang begitu bersemangat. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu calon guru penggerak. Mungkin sampai di sini dulu rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Kami selaku moderator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.